pembibitan bibit. Nah, kan belum kenal semuanya ya. Perkenalkan dulu ya, nama Ibu Selja Virgia Rahmawati, biasa dipanggil Bu Seli. Nah, Ibu pengampu agribisnis pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Untuk pengenalan dulu, di pembibitan dan kultur jaringan tanaman itu terbagi jadi dua, Nak. Yang pertama itu pembibitan secara konvensional yang kalian sudah pelajari di dasar budidaya di kelas 10. Ya, pembibitan biasa di media bibit tanah, sekam, dan pupuk. Nah, yang kedua itu ada pembibitan secara kultur jaringan yang akan kita pelajari di kelas 11 ini. Oke. Nah, tapi untuk sampai ke pembibitannya pakai kultur jaringan, kalian juga harus paham nih dasarnya. Nah, makanya untuk semester ganjil kita mengulang materi di kelas 10 tentang pembibitan secara umum. Oke. Ibu share dulu ya. Nah, terlihat di layar. Di sini ada beberapa KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di kelas 11 untuk materi pembibitan dan kultur jaringan. Nah, untuk yang warna merah, ini 1-8, ini kalian pelajari di semester ganjil. Jadi nanti untuk UAS, itu materinya ada teknik perencanaan pembibitan, kemudian ada K3, ada persiapan alat, produksi benih, kemudian kriteria pohon induk, vegetatif, penyiapan tempat, media tanam, pembibitan vegetatif, dan juga pemeliharaan bibit. Nih ya, ada 1, 2, 3, 4, sampai 8 poin ini untuk UAS di semester ganjil. Sedangkan yang 9 sampai 16, dari kriteria bibit layak jual, transplanting, sampai larutan stok, kultur jaringan, ini ada di semester genap. Ya, jadi semester ganjil kalian pelajarinya ini. Bisa dicatat atau di screenshot dulu ya, di screenshot aja. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari pengenalan tentang vegetatif. Nah, sudah ada di layar? Sudah. Sudah ya? Oke, kita mulai ya. Oke. Apa saja sih yang kita pelajari di KD atau poin dari pembahasan vegetatif ini? Jadi, Ibu ringkas, di beberapa KD ini jadi satu bahasan kita karena keterbatasan PJJ ya. KD yang ke-3.2 yaitu tentang keselamatan kerja atau K3 dari vegetatif. Nah, kita tahu ya bahwa vegetatif, ada yang bisa bantu jawab vegetatif itu apa? Satu, dua, tiga, 4, 5. Oke. Vegetatif itu adalah perbanyakan tanaman ya atau pembibitan tanaman secara apa? Gak ada yang tahu nih. Cara buatan. Oke, secara buatan? Dengan campur tangan manusia. Dengan campur tangan manusia. Oke. Jadi, kita tahu ya kalau pembibitan atau perbanyakan tanaman itu terbagi jadi
Dua. Yang pertama ada generatif dan yang kedua ada vegetatif. Kalau generatif dia pakainya biji atau benih. Kalau yang vegetatif itu dia pakainya organ tanaman ya. Kalau misalnya generatif pakainya biji, kalau vegetatif pakainya organ tanaman. Tadi yang menyebutkan dia ada campur tangan manusia, oke. Vegetatif kan pakai organ tuh. Nah, organ tanaman tuh apa aja sih, Bu? Organnya itu bisa pakai batang, bisa pakai daun, bisa pakai umbinya. Nah, ini dia organ tanaman. Ada batang, ada daun, ada umbi. Ya, itu dia organ tanaman. Kalau sedangkan generatif, pakainya nih cuma biji aja nih, nggak ada yang lain kalau generatif. Vegetatif itu dibagi lagi, nak, menjadi dua. Ada yang buatan, ada yang alami. Kalau alami, dia bisa pakai umbi lapis namanya. Ya, jadi kalau misalnya vegetatifnya dia alami, dia cuma pakai tunas sama umbi lapis aja. Contohnya itu dia bawang merah. Bawang merah itu kalau ditanam pakai umbinya aja dia juga hidup. Nah, atau pisang. Pisang vegetatif alaminya apa? Di samping pisang nih pasti ada tunas baru kan di samping sini. Nah, tunas baru inilah yang nanti bisa jadi pisang yang baru. Nah, ini namanya vegetatif alami. Kalau tadi vegetatif campur tangan manusia, itu namanya vegetatif buatan, di mana kita bisa memotong dari batang, memotong daun, atau memotong umbinya, dipotong-potong lagi. Itu terus ditanam. Nah, maka itu namanya vegetatif buatan. Jelas ya, jadi generatif adalah, nih pengertiannya, generatif adalah pembiakan tanaman menggunakan biji atau benih. Jadi biji aja nih kalau yang generatif. Kalau vegetatif adalah pembiakan dengan menggunakan organ-organ tanaman seperti batang, daun, dan umbi lapis. Nanti kalau ditanya vegetatif buatan yang kayak gimana, vegetatif alami seperti apa, tahu ya tadi ya bedanya ya. Oke. Untuk 3.2, KD 3.2 itu tentang persiapan alat dalam produksi benih secara vegetatif. Nah, di sini alat-alat yang digunakan untuk vegetatif biasanya adalah pisau atau cutter, pasti ya. Kemudian alat yang lainnya mungkin bisa ember untuk taruh atau wadah dari si pisau, kemudian wadah dari bahan-bahan kayak plastik. Nah, itu pakainya ember. Untuk bahan dari produksi vegetatif ini ada banyak. Kita bisa pakai tanah kalau kita pencangkok, atau kita bisa pakai arang sekam, atau bisa pakai rendaman dari sabut kelapa. Nah, itu masuk ke bahan-bahan dari vegetatif buatan, seperti stek dan cangkok. Ya, untuk KD 3.4 tentang kriteria pohon induk dalam produksi benih secara vegetatif, lihat dulu nih, untuk memilih dari pohon induk, pastikan pohon induknya itu sehat dan lebih besar dari ukuran pada umumnya. Misalkan kalian mau sambung pucuk tanaman alpukat misalkan.
Nah, pastikan batang bawah dan batang atas itu sesuai dengan kriteria pohon induk yang ukurannya besar dan juga kriteria pohonnya itu sehat gitu ya, nggak ada lecet-lecet, nggak ada warna coklat yang busuk seperti itu ya, itu untuk kriteria pohon induk secara umum. Untuk KD 3.5 tentang penyiapan tempat pembibitan, ini sudah dipelajari di dasar budidaya. Nah, apa sih tempat pembibitan itu? Tempat pembibitan adalah areal tempat yang kita gunakan untuk pembibitan tanaman. Nah, di sini juga dibagi jadi dua. Ada areal lapangan, ada areal pembibitan. Untuk areal pembibitan sendiri, ini adalah wadah yang digunakan untuk pembibitan. Contoh, kalau tanaman sawi itu pasti disemai dulu. Nah, jadi kita butuh wadah semai atau tray untuk penyiapan pembibitan. Tapi kalau di lapangan, contohnya adalah padi, pembibitannya itu langsung di areal sawah. Jadi tidak perlu adanya areal pembibitan, tapi ada areal lapangan untuk pembibitan gitu ya. Jadi dia langsung di sawah. Kalau ini pakai wadah dulu nih, kalau ini nggak pakai. Itu ya. Kemudian KD 3.6 tentang teknik penyiapan media tanam. Nah, media tanam itu adalah bahan yang digunakan untuk pembibitan. Dibagi jadi 3 nih biasanya. Kalau kalian biasanya bibit kan pakai apa aja? Tanah, terus ada pupuk, terus ada sekam. Nah, biasanya umumnya untuk perbandingan antara tanah, pupuk, dan sekam adalah 1:1 ya. Jadi kalau kalian gunakan tanahnya itu sebanyak 4 cangkulan, berarti kalian pakai pupuknya juga 4 cangkulan dan sekamnya juga 4 cangkulan. Oke, kenapa begitu, Bu? Nah, karena menurut penelitian ya, media tanam dari pembibitan itu harus porus ya, dicatat ya. Jadi media tanam ini harus porus untuk pembibitan. Porus itu apa, Bu? Porus itu adalah tekstur tanahnya itu tidak lengket. Nah, kalau misalkan kita pakai tanah aja kan dia padat dan lengket tuh. Jadi ketika penyiraman, airnya itu mengembang, jadi nggak lolos ke dalam. Kalau kita pakai perbandingan tanah, pupuk, dan sekam, jadi tanahnya itu lebih porus alias tanahnya berongga. Kalau disiram air, jadi airnya itu ke bawah dengan cepat. Kalau misalkan hanya tanah saja, jadi airnya itu ngembang di atas. Bu, saya tanya, kenapa kalau kita pakainya itu tanah kan ngembang, kenapa kita nggak pakai sekam aja, Bu? Harus pakai pupuk dan tanah. Jadi, kalau kita hanya pakai sekam saja untuk media tanam pembibitan, sekam ini gampang lolos air. Jadi, ketika kita menyiram sekam saja, itu airnya gampang hilang. Kalau misalkan kita pakai tanah, itu air bertahan lebih lama di media tanam yang kita buat. Itu ya, itu alasannya kenapa sih kita harus pakai tanah, pupuk, sama sekam. Karena agar media tanam kita porus. Supaya kalau kita siramkan, itu airnya bisa lolos dengan cepat dan bisa disimpan, diikat oleh si tanah tadi. Oke. Kenapa kita pakai pupuk juga? Karena untuk tanaman bisa tumbuh butuh unsur hara. Unsur haranya dari mana? Dari pupuk. Gitu ya, untuk teknik penyiapan media tanam.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan di slide aja ya. Nah, tadi kita sudah belajar poin-poin dari vegetatif nih, bahasannya ada 6 poin tadi. Bahasan pertama yaitu tentang K3 benih. K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Sudah sering kalian aplikasikan waktu penanaman, tapi sering abai. Ya, sering abai itu kadang pakai, kadang tidak ya. Nah, apa saja sih yang kita gunakan atau APD apa yang kita gunakan saat kita di lapangan? Oke. Yang pertama ada sarung tangan, kemudian ada topi, ada sepatu bot, ada masker, dan juga wear pack. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 poin ini itu adalah K3 untuk benih. Dan aplikasinya itu berbeda-beda. Ketika kalian pakai masker, waktu pengolahan lahan, engap apa enggak? Pasti engap kan, susah bernafas kan kalau kalian pakai masker waktu kalian mencangkul pengolahan lahan. Waktu kalian mencangkul di pengolahan lahan, ya udah capek, panas ya, kudu pakai masker. Nah, kecuali corona ya, corona tetap pakai masker. Jadi waktu pengolahan lahan, masker itu tidak digunakan. Kenapa pengolahan lahan tidak menggunakan masker? Karena pada saat pengolahan lahan butuh pernapasan dan juga tenaga yang banyak. Jadi kita tidak perlu menggunakan masker. Masker ini, Bu, digunainnya buat apa? Saat kalian penyemprotan pestisida. Jadi pas saat kalian penyemprotan pestisida, pastikan kalian menggunakan masker, ya. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan itu pasti digunakan ya, baik itu dalam pengolahan lahan atau dalam penyemprotan. Pastikan kalian menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan di sini adalah sarung tangan jenis kain. Jadi nanti kalau kalian ujian di kelas 12, ujian sertifikasi, pastikan kalian membawa sarung tangan sesuai dengan standar. Jadi sarung tangannya itu sarung tangan kain yang digunakan ya untuk pengolahan lahan dan penyemprotan. Nah, untuk topi, sepatu bot, dan wear pack itu pasti kalian gunakan ya untuk keamanan kita. Topi biasanya untuk di agronomi staff ya, staf dari agronomi seperti kalian, agronomi muda, peneliti muda, biasanya topi ini digunakan ya untuk melindungi kepala dari cangkulan dan juga untuk mengurangi panas terik matahari ya, biar nggak pingsan gitu. Nah, itu pakainya topi atau helm biasanya, helm untuk K3 benih. Itu ada standarnya. Nah, kalau kalian biasa lihat apa ya proyek-proyek di jalanan, nah itu kan arsitek-arsiteknya pakai topi tuh. Nah, topinya seperti itu ya. Nah, untuk vegetatif ya, yang kita pelajari ada pengertian pembiakan, kemudian ada macam pembiakan tanaman, vegetatif alami, buatan, dan pemeliharaan bibit. Ya, ada 5 poin. Pengertian pembiakan, ini pasti semua sudah tahu ya. Kalau pembiakan adalah kemampuan tanaman untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, itu namanya pembiakan. Jadi, si tanaman itu bisa menghasilkan tanaman yang baru dari hasil pembiakan ini. Baik pembiakan secara vegetatif maupun pembiakan secara generatif.
Nah, ini ada dua, yaitu pembiakan generatif dan vegetatif. Tadi sudah Ibu jelaskan bedanya di mana. Kalau untuk generatif, dia pakainya biji. Kalau dia vegetatif, dia pakainya organ tanaman, yaitu bisa melalui stek, cangkok, okulasi, dan sambung. Oke. Nah, ini adalah macam-macam dari vegetatif alami. Ada fragmentasi, ada spora, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan tunas. Fragmentasi itu apa sih, Bu? Fragmentasi itu adalah pemecahan-pemecahan dari tanaman. Misalkan, tanaman nih, nah, kemudian batangnya tumbuhlah tanaman di sini. Nah, ini kan masih bagian dari tanaman itu sendiri. Kita kan nggak ngapa-ngapain, yang menghasilkan adalah tanaman itu sendiri. Maka ini dinamakan vegetatifnya alami. Karena fragmentasi atau bagian tanaman itu menghasilkan tanaman baru. Ya, kalau spora ini biasanya itu ada di lumut atau jamur. Nih, kalau jamur itu berkembang biaknya dengan spora, ya, sporanium. Nah, si jamur ini biasanya tumbuh karena adanya kelembapan yang tinggi. Kalau kelembapannya tinggi, tumbuhlah jamur. Nah, jamur baru akan tumbuh juga kalau adanya spora jamur. Nah, itu ya. Itu fragmentasi itu bagian tanaman menjadi tanaman baru. Kalau spora itu adalah bagian dari jamur. Nah, untuk umbi lapis itu biasanya di bawang merah. Jadi bawang merah itu kalau lama-lama didiamin, dia bisa tumbuh tunas. Nah, itu karena adanya vegetatif alami. Kemudian umbi batang, ya, umbi batang ini biasanya di tanaman-tanaman batang kayak mungkin talas gitu ya. Nah, itu kan batangnya tuh yang tumbuh. Nah, ini namanya umbi batang. Kalau umbi akar apa, Bu? Umbi akar itu pakai bagian akar. Nah, bagian akarnya biasanya tumbuh. Sedangkan tunas tadi yang ada di pisang gitu ya, sampingnya kan ada tunas kecil yang biasanya dia bakal tumbuh tanaman baru. Untuk 6 poin ini semua, ini tidak ada campur tangan manusia, jadi namanya vegetatif alami. Oke. Nah, ini yang kalian pelajari di pembiakan tanaman untuk kelas 10. Waktu itu kalian telah mempelajari apa itu stek, cangkok, okulasi, sambung, dan merunduk. Ini adalah 5 vegetatif buatan. Ya, sudah paham ya vegetatif buatan dan vegetatif alami. Nah, ini teknik stek. Ya. Stek itu singkat aja, stek itu adalah pembiakan vegetatif buatan ya, yang ada campur tangan manusia di mana caranya adalah memotong batang atau cabang yang memiliki mata tunas di sini. Nah, kemudian potongan batang atau cabang tersebut yang memiliki mata tunas ditanam di media tanam dengan perbandingan 1:1:1 tadi tanah, kemudian sekam, dan juga pupuk. Oke. Untuk cangkok itu dengan mengelupas kulitnya nih pada gambar tuh, kayak kalian buka kulit singkong gitu ya, dikerik di sini, kemudian kalian tutup nih kerikannya tadi sekitar 3 sampai
4 cm ya ini, kalian tutup menggunakan tanah yang sudah lembab dicampur dengan air ya. Seperti ini, kemudian kalian bungkus dengan plastik. Ya, paham ya? Jadi, kalian kerik 3-4, kemudian ditambahkan tanah yang lembab, tanah basah, kemudian kalian sungkup atau kalian tutup dengan plastik ya. Nah, tingkat keberhasilan cangkok ini dipengaruhi oleh pisau. Dari pisau cangkok ini harus steril. Jadi sebelumnya kalian cuci bersih dulu pisaunya agar nggak ada kuman-kuman. Kemudian pas saat membungkus, pastikan ini rapat ya nak, bungkusannya agar air hujan itu nggak masuk ke sini. Takutnya kalau air hujannya masuk, dia cepat busuk. Oke. Nah, mirip juga dengan teknik cangkok, kemudian ada okulasi. Okulasi juga disayat kulitnya, tapi kalau dia okulasi itu sayatannya sekotak ini. Ya, kalau tadi kan dia melingkar tuh semuanya segini. Nah, kalau okulasi ya dia itu kotaknya lebih kecil. Dan kalau okulasi dia tekniknya adalah ditempelkan. Kalau tadi cangkok itu dikerik. Nah, kalau misalkan pada teknik okulasi itu dia ditempelkan. Jadi si sayatan tadi ya itu ditempelkan di mata tunas. Mata tunas di tanaman lain, kemudian diikat di sini. Oke. Jadi kalau okulasi adalah penempelan, kalau cangkok dia menambahkan tanah, kalau stek dia memotong gitu. Nah, kalau tadi okulasi adalah penempelan, nah yang ini adalah teknik menyambung. Menyambung itu ada beberapa bentuk. Ada vertikal diagonal seperti ini ya, miring. Ada yang tekniknya V, ada yang tekniknya datar. Nah, ada banyak nih. Ada yang dia miring sayatannya, kemudian ada sayatan V, ada sayatannya horizontal. Nah, ini ada di tanaman A misalkan. Ini batang bawahnya ada di tanaman B. Kemudian A dan B itu disambung, diikat menggunakan plastik agar dia rapat. Nah, kalau yang ini sayatannya bentuknya diagonal, kalau yang ini bentuknya V, yang ini bentuknya horizontal gitu ya. Nah, ini pemeliharaan bibit sekarang. Tadi kita sudah kenal tuh beberapa contoh dari pembiakan secara vegetatif. Nah, setelah itu kita rawat tanaman kita dengan 3 metode ini ya. Perawatan tanaman itu ada penyiraman, ada pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, boleh. Kan saya menanam tanaman. Ya. Di sekitar tanaman itu terdapat jamur itu. Ya.
apakah jamur itu harus dicabut atau bagaimana ya, Bu? Oke, ya nanti kita belajar ya. Untuk pengendalian hama dan penyakit, hama ya itu adalah hewan pengganggu tanaman. Itu hama. Nah, kemudian gulma adalah tanaman, gulma adalah tumbuhan yang mengganggu tanaman utama kita. Nah, itu gulma. Kalau misalkan, Bu, ada rumput. Nah, rumput ini nggak ganggu tanaman kita, apakah dia bisa dikatakan gulma? Berarti bukan. Jadi, pengertian gulma adalah tumbuhan di sekitar tanaman utama kita dan itu sifatnya mengganggu. Itu gulma. Nah, untuk tadi jamur itu adalah patogen atau organisme pengganggu tanaman ya, jamur yang bisa membawa penyakit. Nah, beda ya, beda hama, beda jamur. Nah, apakah jamurnya itu harus diambil, Bu? Nah, pengendalian hama itu terdiri dari mekanik, kemudian fisik, kimiawi, dan biologis. Ada 4 cara pengendalian hama penyakit. Ini harus dihafal sampai kalian kelas 12, sampai kalian lulus. Harus dihafal dan dipahami. Untuk mekanik, itu menggunakan alat seperti tangan dan gunting. Kalau kalian misalkan, Bu, ada hama nih di tanaman saya, ulat gitu. Terus kalian potek daun yang kena ulat, itu berarti pengendalian hama secara mekanik. Kalau pengendalian hama secara kimiawi, kalian semprot dengan menggunakan pestisida. Bisa pestisida organik, bisa pestisida kimia. Kemudian, kalau kalian pakainya secara biologis, kalian tanam patogen yang lain, misalkan ulet. Ulet itu predatornya apa sih? Misalkan ulet itu predatornya adalah burung ya. Nah, terus kalian pelihara burung di sekitar tanaman kalian agar dia bisa makan ulet itu. Nah, itu pengendalian secara biologis. Yang terakhir ya, tadi mekanik sudah, kimia, terus biologis. Ya, satu lagi itu pengendalian secara Kimia. fisik. Fisik. Ayo, tadi fisik, kimia, mekanik, biologis. Ya, kalau misalkan fisik itu dengan cara pemanasan. Suhunya dipanaskan ya, agar si hama-hamanya pada pergi. Contohnya itu di persawahan. Sering kan lihat kalau misalkan habis panen di sawah, itu rumput-rumputnya itu pada dibakar. Nah, itu tujuannya adalah agar wereng di tanaman persawahan itu pada pergi atau mati. Nah, itu pengendalian secara fisik, secara pemanasan, itu ya. Jadi kalau misalkan ditanya, Bu, kalau tanaman saya ini kena ini, jamur. Nah, boleh kamu kendalikan pengendalian hama penyakitnya dengan fisik, kimia, biologis, maupun mekanis. Gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk pengendalian hama dan penyakit. Nah, sekarang kita belajar tentang apa sih yang harus kita lakukan saat kita mau merawat tanaman kita nih. Untuk memperkecil tingkat kematian dari tanaman kita. Oke. Jadi, teknik pemeliharaan bibit atau teknik pemeliharaan tanaman itu umumnya ada penyiraman, penyiangan, pengendalian hama, penyulaman, pemupukan, dan pemeliharaan lain. Nah, ini ya. Oke. Pertama, untuk penyiraman, ya, pastikan kalian tahu nih, waktu yang tepat untuk penyiraman itu kapan sih? Nah, menyiramnya itu sampai seperti apa sih?
Kemudian teknik penyiramannya tuh pakainya apa? Apakah langsung diguyur pakai air 1 ember? Apakah harus dia perlahan? Seperti itu ya. Intinya dari penyiraman. Nah, kenapa sih tanaman tuh harus disiram? Ada yang tahu jawabannya? Belum tahu? Oke. Jadi, tanaman kenapa sih harus disiram? Nah, sama seperti manusia, tanaman juga butuh makanan. Nah, makanan tanaman kita tahu adalah unsur hara. Jadi kalau ditanya ya, tanaman tuh butuhnya apa sih? Unsur hara, air, dan matahari. Oh gitu. Nah, kenapa sih dia disiram? Karena dia butuh air. Airnya buat apa sih? Nah, jawabannya adalah kalau manusia itu butuh makanan, misalkan nasi, ya, nasi. Kita butuh nasi. Sedangkan nasi itu awalnya adalah beras ya. Beras dimasak jadi nasi. Nah, kalau tanaman, unsur hara ini itu sebutannya secara tidak langsung adalah beras. Jadi, kita manusia kan tidak bisa tuh makan beras. Kita bisanya makan nasi ya. Kita nggak bisa tuh makan beras doang ya. Misalnya makan nasi. Nah, kalau tanaman juga gitu, dia nggak bisa makan unsur hara doang. Nih, dalam bentuk beras. Nah, unsur hara yang diserap tanaman itu harus dipecah ya namanya dengan menggunakan air. Contoh, tanaman butuh pupuk NPK. Tanaman butuh NPK. Yang kalian suka pupukin nih NPK ya. Nah, apakah tanaman itu bisa makan NPK atau makan pupuk? Jawabannya nggak bisa. Si NPK ini harus diubah dulu jadi apa? Jadi ion NO3 min PO4 3+ dan K+. Nah, jadi kalau ditanya tanaman butuh apa? Unsur hara. Unsur haranya apa? NPK, CAMGS, makronutrien, mikronutrien. Nah, NPK ini udah bisa belum diserap tanaman? Belum bisa. Harus ditambah air agar NPK ini berubah menjadi NO3 min, PO4 3+ dan K+. Kenapa demikian? Karena mereka nggak bisa nih makan NPK. Sama kayak kita nggak bisa makan beras. Beras harus diubah dulu jadi nasi. NPK harus diubah dulu jadi NO3 min, PO4 3+ dan K+. Pakai apa ngerubahnya? Pakai sinar matahari dan juga air. Jadi itulah kenapa tanaman butuh air, butuh disiram, agar bisa ngerubah unsur hara yang NPK tadi itu bisa dirubah menjadi NO3 min, PO4 3+, dan K+. Nah, barulah ini yang diubah menggunakan air dan matahari ini diserap oleh tanaman. Itu ya. Jadi, kenapa kalau tanaman udah dipupuk tapi nggak disiram tetap mati? Nah, itu karena dia nggak bisa cuma pupuk aja, dia juga harus ada air. Kenapa dia kalau air doang dia juga mati? Itu tadi jawabannya, makanannya adalah NPK gitu ya. Ya, itu kenapa tanaman butuh air untuk merubah NPK menjadi ini yang bisa diserap. Oke, dasar pertimbangannya nih dari penyiraman, yaitu ada efisiensi dan efektivitas penyiraman dan sumber air. Oke, kalian tahu kalau pH air adalah 7 ya, pH-nya netral. Jadi pH netral ini
sangat berpengaruh terhadap pembentukan tadi makanan. Kalau dia pH-nya asam airnya, otomatis unsur haranya ini nggak bisa diserap. Kalau dia pH-nya basah juga begitu. Si NPK-nya ini tidak bisa diserap. Maka dari itu, sumber air ini jadi hal pertimbangan kita untuk menyiram. Biasanya kalau airnya itu hujan asam, nah itu pH-nya asam. Kalau untuk pH di sumur biasanya dia basah lebih dari 7 karena ada logam gitu ya. Jadi kalau sebelum menyiram pastikan airnya itu adalah air yang pH-nya netral. Kemudian efisiensi dan efektivitas penyiraman. Ini ya. Untuk efisiensi dan efektivitas, intinya adalah seberapa banyak sih yang dibutuhkan tanaman, satu tanaman misalkan dalam satu polybag. Berapa yang dibutuhkan tanaman satu polybag? Apakah satu gembor, apakah dua gembor gitu ya. Nah, efisiensi dan efektivitas penyiraman ini dapat diukur dengan KL, kadar lengas dan kapasitas lapangan. Apa sih KL? Apa sih kapasitas lapang? Jadi, kapasitas lapang adalah keadaan tanaman cukup air. Di mana KL ini ditandai kalau kalian menyiram, nih kalian menyiram nih tanaman. Nah, pastikan bagian dari ini, bagian atas tanaman itu sudah lembab dan basah. Kemudian air itu menetes dari lubang-lubang polybag yang ada di bawah. Nah, itulah kenapa sih polybag itu berlubang, agar kalau airnya di sini sudah penuh di dalam polybag, dia bisa keluar lewat celah-celah atau lubang-lubang di bawah polybag ini. Ya. Nah, keadaan dari tanaman cukup air itu namanya kapasitas lapang. Keadaan cukup air dinamakan kapasitas lapang. Oke. Nah, teknik penyiramannya itu bisa menggunakan sprinkle, gembor, hand sprayer, selang, dan moisturizing. Nah, ini teknik-teknik ini pastikan kalau kalian menyiram itu tanamannya tidak jatuh ya, nak. Nah, banyak kan kalian menyiram nih saking semangatnya terlalu kencang sampai tanamannya jatuh. Pada saat tanaman jatuh, dia akan mengalami stres. Jadi, pastikan ketika teknik penyiraman bibit, kalian bisa menggunakan sprinkle atau gembor hand sprayer yang partikelnya itu lebih kecil, tidak menggunakan langsung ember atau yang lainnya ya. Nah, untuk waktu, Ibu rasa kalian sudah paham. Waktu yang baik untuk penyiraman itu di pagi dan sore hari. Kemudian bahasan selanjutnya adalah penyiangan atau pendangiran ya biasanya disebut. Penyiangan itu adalah pencabutan gulma, nah tumbuhan liar. Kemudian penyemprotan herbisida. Oke, tadi teknik pengendalian hama ada 5, yaitu mekanis, biologis, fisik, kimia. Oke, nah terus teknik penyiangan itu dapat dibagi menjadi 2 cara, secara mekanik dan secara kimiawi. Kalau mekanis, dia menggunakan alat. Nah, kalau mencabut kan pakai tangan. Nah, jadi dia termasuk pengendalian mekanis. Kemudian kalau kimiawi, kan tadi kita mau menyiang rumput nih, menyiang gulma. Nah, jadi kita pakainya herbisida. Kalau kita mau mengendalikan hama misalkan ulat, nah kita jangan pakai herbisida, tapi pakainya pestisida, gitu ya.
Nah, ini contoh dari merek-merek ya. Ini merek-merek dari herbisida. Nah, dosisnya sudah ada di sini ya. Dosisnya kalau kalian pakai 4,454 gram itu untuk setengah hektar. Nah, nanti kalian bisa campurkan dengan air dan disemprotkan di areal lahan tersebut gitu ya. Oke, di pengendalian ini tadi yang tanya tentang jamur. Nah, jadi penyakit itu disebabkan oleh jamur dan bakteri. Nah, penyakit tanaman itu disebabkan oleh jamur dan juga bakteri. Bedanya apa? Kalau dia itu kena jamur, nah itu tandanya ada benang-benang halus di tanamannya. Misalkan ini daun. Nah, daun itu ada spot warna hitam atau warna putih. Nah, di dalam spot ini atau titik lingkaran ini nih di tanaman, di daun, nah itu ada bulu-bulu halus. Nah, berarti dia kena jamur. Kalau kena bakteri, nah kalian tahu karat daun ya. Jadi ini daunnya warnanya emas-emas, oranye kecoklatan gitu ya. Oranye-oranye. Nah, titik-titiknya tuh banyak di daun tersebut. Nah, kalau kalian raba, itu dia kasar permukaannya. Nah, berarti ini kenanya bakteri. Kalau kena jamur, dia permukaannya ada benang-benang halus. Kalau kena bakteri, ada kasar di permukaannya. Oke. Nah, itu adalah penyakit. Penyakit disebabkan oleh bakteri dan jamur. Bakteri atau jamur ya, salah satunya. Nah, gimana sih cara pengendaliannya? Pengendaliannya itu tergantung dari jenis penyakit. Ya, kalau dia karat daun, kalau dia jamur itu beda. Kalau jamur, kalian bisa penanganan secara kimiawi dengan menggunakan fungisida. Kalau dia kenanya bakteri, kalian harus semprotkan pakai bakteri sida. Beda ya. Fungi untuk jamur, fungisida, bakterisida untuk bakteri dari penyakit ini. Nah, di mana kita tahu dia kena jamur atau kena bakteri? Dari yang kita lihat tadi. Kalau dia ada benang-benang halus, berarti dia kenanya fungi atau jamur. Kalau permukaannya kasar, dia pasti kena bakteri. Itu ya. Kemudian dosisnya berapa, Bu? Nah, dosis biasanya 2 gram sampai 3 gram per liter ya. Di sini ada 1,8 gram untuk 1 liter untuk ditan. Nah, ditan ini sejenis pestisida ya. Nah, Bu, kalau misalkan kenanya ulet, apa yang harus kita semprot? Kalau kalian kenanya ulet, ulet itu adalah hama, berarti kalian harus semprot pestisida. Beda ya, kalau kenanya jamur, kalian pakai fungisida. Kalau bakteri, kalian pakai bakterisida. Kalau hama, kayak ulet, belalang, terus kutu daun, terus ada wereng, itu pakainya pestisida. Kalau kalian mau membasmi rumput, pakainya herbisida. Ya, jadi ada pestisida, fungisida, bakterisida, dan juga herbisida. Nah, ini ada contoh-contoh penyakit, bisa dibaca sendiri ya. Kalau bercak daun itu penyebabnya adalah jamur. Nah, simptomnya adalah bercak daunnya itu berwarna kuning kecoklatan
sampai coklat kemerahan berbentuk bulat. Nah, ini bisa dilihat nanti kalau di lapangan, kalau dia bercak-bercak warna kuning, apa yang harus kita semprot? Semprotlah fungisida. Berapa banyak? Tergantung dari dosis anjuran di belakang pestisidanya. Biasanya komposisi dan anjuran pakai ada di jenis pestisida itu. Misalkan kita mau nyemprot pakai Bordex nih, Bordex mixture. Nah, berapa anjurannya? 5-6 gram per liter. Oh, berarti dilakukan penyemprotannya berapa kali? Sebanyak 2 kali dalam sebulan. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, untuk pemupukan, nah ini tadi pemupukan itu bahasannya kompleks ya. Pemupukan ada organik dan anorganik. Organik pasti kalian sudah tahu, yaitu pupuk kompos. Ya, anjurannya adalah 2 ton per hektar. Nah, 2 ton per hektar. Kalau pupuk anorganik itu ada TSP, SP36, dan NPK, KCL. Nah, itu termasuk dalam pupuk anorganik. Nah, bedanya apa? Kalau organik, dia dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti daun-daun kering atau kotoran hewan. Ini termasuk organik. Kalau anorganik, dia buatan ya. Nah, bisa TSP, SP36, dan NPK. Gimana untuk dosisnya, Bu? Nah, dosisnya bisa kalian baca di sini ya. Untuk NPK 0,05 gram per batang, TSP 1 gram per polybag. Nah, sini. NPK 200 gram per 300 polybag. Oke. Nah, perawatan itu ada penyulaman, ada penjarangan, dan pemotongan akar. Tahulah ya. Nah, ini soal yang harus kalian kerjakan. Bisa di-screenshot dulu. Ya, nanti juga Ibu kirim PowerPoint-nya. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan kadar lengas dan layu permanen pada tanaman. Kemudian, perlukah bibit itu diberi pupuk kimia? Dan apa itu kapasitas lapangan? Dan teori pengendalian hama penyakit. Nah, ini pengendaliannya tadi ya, secara apa? Apakah mekanik, kimia, dijelaskan mekanik itu yang kayak gimana? Kimia itu yang kayak gimana, gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya. Tugasnya sudah jelas? Sudah, Bu. Kalau sudah jelas,